Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia, apapun kondisi kita. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengurai tentang waris ya. Jadi setelah para nabi wafat, maka bibit ilmunya ya, bukan ilmu. Kalau ilmu kesannya wawasan, tapi bibit ilmunya inilah yang diwariskan. Ya, memang ada hadis-hadis yang seperti contohnya taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati rasulih. Itu ya. Telah aku tinggalkan pada kalian fikum, fi ini di dalam ya, fikum ya, anggaplah di antara kalian ya, atau di dalam kalian ya, jadi diri kalian, dalam diri sebenarnya. Amro ini dua perkara, intamasaktum bihima lan tadillu abada, apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu yang dua? Kitab Allah, kitabnya Allah, wa sunnata rasulih, dan juga sunnah rasul. Nah, rasul ya, tapi rasul di sini aslinya tuh bukan manusia. Nah, para nabi telah wafat, rasul wafat nggak? Ya, rasul itu nggak wafat. Dia tuh potensi atau anggaplah jabatan itu. Sama seperti presiden dan pak presiden. Pak presiden wafat nggak? Wafat. Presiden wafat nggak? Enggak. Jadi dua unsur yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu kiasnya ya. Jadi wasunnata rasulih, ini kesukaan dari si utusan. Gitu. Misalkan contohnya kita dapat misalkan kita di sekelurahan ini mengadakan acara yang akan dikunjungi oleh presiden. Nah, diagendakan demikian. Kemudian Pak Presiden berhalangan hadir, maka digantikan oleh wakilnya, bukan wakil presiden, tapi yang mewakili presiden di acara kelurahan kita gitu. Nah, dia itulah utusan dari Pak Presiden. Jadi seluruh apa yang ada sama presiden di kelurahan kita, itu segalanya bisa melalui si
wakil yang dikuasakan oleh Pak Presiden ini untuk mewakilinya di kelurahan kita. Gitu. Misalkan nama wakilnya ini Bapak A. Nah, dia duduknya pun duduk di tempat yang kita sediakan untuk duduknya presiden. Kan itu udah otomatis. Kemudian aspirasi kita sekelurahan ini bisa disampaikan ke dia, si Bapak A ini. Nanti si Bapak A nyampaikan kepada presiden. Nah, utusan kan. Nah, misalkan Pak Presiden itu sukanya teh manis. Sedangkan Bapak A ini selaku wakil dari presiden atau utusan dari Pak Presiden di kelurahan kita, si Bapak A ini sukanya kopi. Kita tahu Pak Presiden sukanya teh manis. Tapi keutusannya ini, apakah kita juga menyajikan teh manis? Ya bagus saja. Cuman kurang nyambung. Karena kesukaan si Bapak A ini adalah kopi. Ya kita sediakan kopi. Itu dia kurang lebih ya kias dari sunnah Rasul. Atau kebiasaan dari utusan gitu. Dan utusan tiap zaman itu berbeda-beda. Utusan yang disebut sebagai nabi itu berakhir di Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ini mau disebut Tuan Guru, mau disebut Kiai, mau disebut apapun sebutannya bebas saja. Yang penting sebutan penghormatan. Tapi dari Allah dan Nabi Muhammad itu menyebutkan paling nggak dua tuh. Satu, waliyah mursyida. Nah, yang kedua adalah ulama. Itu. Nah, waliyah mursyida ini dia adalah wakil dari mursyid. Nah, mursyid ini sebutan pengganti dari sebutan Rasul. Rasul itu sebutannya diganti menjadi mursyid. Gitu. Ya potensinya sama aslinya tuh. Kan diwarisi. Nah, kemudian ulama. Nah, ulama yang mewarisi bibit ilmu. Jadi bukan pengetahuannya, hasilnya tuh begitu. Bibit dari seluruh pengetahuan yang tak terbatas, ya gampangnya begitu. Bibitnya. Ya nggak mungkin kalau bukan jenis ulama yang hakul yakin itu nggak mungkin. Jadi tahapannya sudah membuktikan empiris, yaitu hakul yakin. Sampai kepada titik tertinggi, sebagaimana yang dicapai oleh Nabi Muhammad, yaitu ulama hakul yakin. Seperti itu. Dan ini nggak bisa ditiru, nggak bisa dipalsuin. Sebab otak manusia tuh nggak sampai ke situ. Secanggih apapun otak manusia tuh nggak bakal bisa gitu. Ya mohon maaf, ini uraiannya agak mendetail tentang ini. Nah, jika yang diwarisi adalah ilmu berupa wawasan, pengetahuan, hafalan, seperti bank data lah gitu kan, atau seperti Mbah Google gitu. Ya ini mohon maaf sekali. Bagaimana dengan cerita atau kisah dari Senok Gorgonya itu?
Dia mempelajari Islam, mempelajari tentang sosial keislaman tuh. Setelah dipelajari, oh ternyata bangsa Indonesia ini sangat patuh pada ulama-ulamanya, kepada tokoh-tokoh agamanya. Ya kemudian senokurgonya dia pelajari tuh agama Islam. Wah, sangat menguasai segala literasi itu, wawasan, bahkan hafal Quran, hafal banyak hadis. Ya luar biasa, sampai dijuluki Kiai Bule, karena dia mampu menguasai agama tapi versi otak gitu. Tapi ya semua sama, kita tahu tujuannya itu adalah untuk memecah belah tuh, agar supaya visi misi Belanda di tanah air saat itu, di Nusantara ini, berjalan lebih lancar. Ternyata ya efektif cara itu. Istilahnya menggunting dalam lipatan ya, dengan cara itu. Luar biasa kan. Tapi bukan itunya, maksudnya apa? Ya karena bisa ditiru kemampuan dari penyerapan ilmu apapun, termasuk ilmu agama, hanya dengan otak. Itu bisa ditiru oleh musuh Tuhan sekalipun. Seperti itu. Oleh orang-orang yang berniat jahat. Ini kurang lebih seperti itu. Ya, untuk kepentingan duniawi lah, anggapnya begitu. Tapi kalau udah bibit ilmu, nggak bakal bisa ditiru. Karena dia dimensinya udah lain. Itu udah alam langit lah kalau bahasa Qur'annya gitu. Siapa yang bisa niru alam langit? Paling jin, ya kan, mencoba mendengarkan, kan ada hadisnya tuh, mendengarkan kabar-kabar langit gitu kan. Kemudian itu pun dibatasi, ada panah-panah api, sehingga tetap menjadi rahasia kabar langit itu. Menarik ya, yang diomongin tuh langit, tapi hasilnya ilmu agama itu, ajaran Tuhan itu, ya untuk kita praktekkan tuh. Ya Nabi Muhammad dikatakan Al-Quran yang berjalan. Seperti itu kan. Ya mau gak mau, itu kita pun harus bisa terpraktekkan ya. Jadi bahasanya top down, itu kehendak Allah tuh. Makanya saya bahasakan terpraktekkan. Nah kemudian dari kita apa? Ya Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya kan gitu kan. Ya kita berusaha, selebihnya urusan Allah gitu. Usaha apa? Ya usaha untuk mendapatkan ridhonya kan. Nah itu udah unsur langit lah, anggap begitu. Nah itu kan bahasa Quran itu disampaikan di zaman itu untuk memudahkan atau memberi tekanan kepada musuh, ya, unsur langit. Kesannya kan wah tuh gitu. Padahal ya langit dalam diri gitu. Seperti itu. Maksudnya apa? Lapisan-lapisan kolbu. Itu sebenarnya sangat seru sekali di situ. Contohnya, kenapa seru? Ya, seperti Syekh Jalaluddin Rumi kan, qaddasallahu sirrohu.
mengungkapkan tentang reinkarnasi. Dia mengetahui sebelum jadi Jalaluddin Rumi itu dia siapa, sebelumnya lagi siapa, sebelumnya lagi siapa, sebelumnya lagi siapa, sebelumnya lagi siapa. Beberapa kali menjadi makhluk-makhluk